Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk terus menuntut ilmu agama di tengah musibah yang menimpa kita, ya, di tengah wabah yang menjadi pandemi dunia yang terjadi di negeri kita secara khusus dan di dunia secara umum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian yang besar, yang menyebabkan sebagian besar di antara kita harus, ya, berdiam di rumah, tidak ke masjid, pengajian-pengajian diliburkan. Ini adalah sebuah ujian dan cobaan yang menimpa hidup kita yang tidak kita sangka, ya, di bulan Maret ini atau di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah. Sehingga di sini teman-teman dari Al-Madinah ini mengadakan kajian live streaming, ya, kajian live streaming melalui audio di channel YouTube Al-Madinah TV, yang di sini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Kaifa Tuwajjihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi musibah, bagaimana engkau menghadapi cobaan dan ujian. Salatun wa arba'una qaidatan wa tariqatan limuwajahati sunufil ibtila. Ada 43 kaidah atau cara untuk menghadapi bermacam-macam ujian maupun cobaan. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Amir Al-Hilali. Dan di sini ada 43 kaidah yang berbicara tentang masalah ujian dan cobaan. Masalah ujian dan cobaan. Kita sebelumnya akan membahas sedikit mukadimah tentang masalah ujian, ya. Masalah ujian, bahwasanya ujian itu memiliki beberapa dan bentuk. Di antaranya adalah cobaan atau ujian dengan sakit, ya, sakit anggota badan, termasuk juga wabah, ya, corona yang sekarang sedang marak. Ada juga cobaan berupa ejekan, cacian, makian, olokan. Ini termasuk juga ujian. Kemudian juga ada ujian, ya, dengan ketakutan, rasa cemas, seperti yang sekarang. Ada juga ujian dengan kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, kekurangan harta, ya, susah mencari harta, rezeki, nafkah. Kemudian juga ada ujian atau cobaan dengan rasa sedih, ya, rasa hal-hal yang menyakitkan dan menyesakkan dada, rasa duka, terluka, disakiti, dikhianati. Kemudian juga banyak lagi, itu termasuk juga ujian dengan kematian orang-orang yang kita cinta, kehilangan kerabat, kehilangan orang tua, ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi ketika kita sedang sayang-sayangnya misalnya. Ini diantara ujian dan cobaan. Kemudian kita akan masuk ke kaidah yang pertama. Kaidah dan cara menghadapi ujian dan cobaan di sini disebut oleh Syekh ada 43 kaidah. Ya, kalau ternyata streamingnya lancar, mungkin kita akan bahas semua kaidahnya, ya. Kaidah yang pertama, bahwasanya kita mengetahui musibah, cobaan, ujian apapun yang menimpa kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hal tersebut adalah surat At-Taghabun ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Apapun yang menimpa kalian, tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di antaranya adalah ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat ke-166. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fabiidznillah." Dan apapun yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan tersebut ya itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang paling dasar. Ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka pahamilah dan yakinilah bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, baik musibah penyakit, rasa takut, musibah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita sayang, maka pahamilah itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita akan memahami bahwasanya Allah senantiasa menakdirkan segala sesuatu atas hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Mungkin kita nggak tahu sebabnya, mungkin kita tidak tahu alasannya, mungkin kita tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi kalau kita meyakini semua musibah yang menimpa kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memahami bahwasanya inilah yang terindah dari yang terindah. Mungkin kita nggak tahu, mungkin tidak sekarang, besok lusa mungkin kita akan tahu. Datang dengan sendiri jawaban atas pertanyaan yang kita utarakan. Ini yang harus kita pahami bersama bahwasanya musibah, ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Yang mungkin belum kita sadari sampai saat ini. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, setelah kaidah pertama meyakini bahwasanya ujian, cobaan yang menimpa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita harus pahami bersama bahwasanya ujian dan cobaan adalah sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Sebuah keharusan, sebuah kepastian. Mau tidak mau musibah akan menyapa hidup kita. Ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya musibah adalah sesuatu yang pasti, hati kita akan sedikit bersedihnya. Tidak akan terlalu sedih secara mendalam. Kenapa? Karena kita tahu kita sekarang di dunia. Dunia adalah tempat musibah. Musibah adalah sebuah keniscayaan. Kita akan diuji dan diberikan cobaan musibah dengan segala apa yang kita miliki, baik kekayaan maupun kemiskinan. Baik rupa yang menawan maupun wajah yang tidak rupawan, baik dengan keberadaan maupun ketiadaan, memiliki maupun kehilangan. Itu semua adalah ujian yang harus dan pasti dilakoni dan dijalani oleh seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-1 dan ke-3 sampai yang ke-3. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka, mengira, menduga mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Sedangkan mereka tidak diberikan ujian, cobaan dan musibah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan berikan ujian. Ya, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang benar-benar jujur di dalam perjuangannya dan siapa yang berdusta. Di dalam surat Al-Imran ayat 142 Allah juga mengatakan hal yang serupa, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum tampak bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah belum melihat mana orang-orang yang berjuang, berjuang sebenar-benarnya di antara kalian dan mana orang-orang yang bersabar.
Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 214 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian menyangka, menduga kalian masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian cobaan musibah seperti orang-orang yang menimpa sebelum kalian. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka diberikan kemiskinan, kesusahan, penderitaan, kepayahan, dan mereka zulzilu, diguncang dengan berbagai macam cobaan dan musibah. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai orang yang beriman dan rasul di antara mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari ayat-ayat ini kita akan memahami bahwasanya ujian dan cobaan adalah sebuah keharusan. Kita ada di dunia. Dunia tempat penuh dengan ujian. Kalau kita kaya, kita akan diuji dengan kekayaan kita. Ketika kita tidak berharta, kita akan diuji dengan kemiskinan kita. Kalau kita memiliki banyak yang kita inginkan, kita akan diuji dengannya. Dan kita juga akan diuji dengan hal-hal yang tidak kita dapatkan meskipun begitu kita inginkan. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah sebuah ketetapan yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berganti. Bahwasanya selama kita hidup di dunia, kita akan selalu diuji dan diuji. Ujian satu pindah ujian yang lain. Selesai dari masalah satu, selesai dengan masalah yang lain. Sehingga merupakan hal yang konyol kalau kita hidup nggak pengen diuji, nggak pengen dapat musibah, nggak pengen dapat cobaan, maunya senang terus, bahagia terus, tersenyum terus, tertawa terus. Itu tempatnya di surga. Adapun di dunia kita akan diuji dengan segala apa yang kita temui. Ini yang harus kita pahami. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat ke-34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atathum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh orang-orang rasul-rasul sebelum kalian, mereka pun didustakan, diberi ujian berupa sikap-sikap mendustakan dari kaum-kaum mereka. Fasabaru, dan mereka bersabar, ala makudzibu wa udhu hatta nasruna, dan mereka bersabar sampai datang pertolongan kami. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat ke-186, kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kalian akan diuji dengan harta-harta kalian, dan sungguh kalian akan diuji dengan diri kalian, dan kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan orang-orang yang berbuat syirik adan katsiran, hal-hal yang menyakitkan hati, banyak hal-hal yang melukai jiwa, yang menyesakkan dada. Dan kata Allah, kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk min azmil umur, hal yang berat untuk dilakukan. Dalam surat Muhammad ayat ke-31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin walanabluwa akhbarakum. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian sehingga kami tahu mana orang yang benar-benar berjuang, berjihad dan bersabar di antara kalian, dan kami benar-benar akan uji tentang kalian. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, rasa takut yang tidak aman, wal ju' dan rasa lapar, rasa dahaga, wa naqsi minal amwal, kurangan harta,
wan anfus, dan kekurangan jiwa, kehilangan orang yang kita cinta, wathamarat, dan kehilangan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada sebuah pepatah atau syair yang berbunyi thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajriya 'alaihi thamaniyah sururun wa ham wa ijtima'un wa furqatun wa asrun wa yusrun thumma saqamun wa afiyatun. Ada 8 hal yang pasti terjadi dalam diri seorang manusia, yang tidak mungkin seorang pun menolak 8 hal ini. Yang pertama adalah surur waham, rasa bahagia dan rasa sedih. Kita akan diuji dengan kebahagiaan dan diuji dengan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, kita akan diuji dengan kebersamaan dan kita juga akan diuji dengan perpisahan. Diuji dengan ditinggalkan. Wa asrun wa yusrun, kita diuji dengan kesulitan dan kita juga diuji dengan kemudahan. Summa saqamun wa afiyah, dan kita pun diuji dengan rasa sakit dan juga dengan kesehatan badan. Oleh sebab itu poin yang kedua ini kita harus meyakini bahwasanya musibah, ujian itu pasti ada dalam hidup kita. Jangan bermimpi menjalani sebuah hidup yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi jelas menunjukkan bahwasanya di dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan cobaan. Penuh dengan ujian yang harus kita pahami bersama. Sehingga dengan memahami kaidah-kaidah ini kita menjadi kuat menghadapi musibah, ujian, dan cobaan. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi meyakini bahwasanya ujian, cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya ujian adalah hal-hal yang merupakan sebuah kepastian dalam hidup kita yang tidak mungkin kita bisa menolaknya atau tidak ditimpa oleh yang namanya musibah. Dan yang kaidah yang ketiga, cukup setengah jam saja ya. Kaidah yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya ujian yang menimpa kita telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memahami kaidah yang ketiga ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Karena kita memahami bahwasanya musibah yang menimpa hidup kita, kehilangan, baik musibah kecil maupun musibah skala besar, itu semua sudah Allah tulis jauh sebelum Allah menciptakan langit tempat kita bernaung dan bumi tempat kita berpijak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada suatu musibah yang menimpa baik di bumi maupun di dalam diri kalian, dalam diri kita semua, melainkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Dalam sebuah hadis dari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menulis takdir-takdir semua makhluk, perpisahan, kehadiran seseorang yang kita sayang, kemudian kehilangan harta, kemudian masalah sesama dalam rumah tangga, kehilangan orang yang kita cinta, segala hal-hal yang menyesakkan dada, itu semua sudah Allah tulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Dalam sebuah hadis yang lain, Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya, dari sahabat Ubadah ibn Samit, dia mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Di kolamun itu pulpen atau pena. Kalau di Indonesia, kolam itu tempat berenang. Faqala lahu, kata Allah, tulislah wahai pena.
Qala rabbi wa madza aktub? Kata si penah tersebut, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah segala takdir, segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Jadi kalau kita memahami bahwasanya segala yang menimpa kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka jiwa kita akan terasa tenang, tidak akan gundah, tidak akan galau, gulana, kita akan menerima dengan lapang dada karena ini terjadi sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita jatuh dari motor sudah takdirnya. Ya, kita membenahi agar jangan sampai terjatuh lagi. Ketika kita misalnya kehilangan orang yang kita sayang, kita pahami maupun apapun yang akan kita lakukan, itu semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tenang hati kita, menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang ridha menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadi kambing hitam, mencari hal-hal yang bisa dia salahkan atas musibah yang menimpanya, tapi dia meyakini bahwasanya ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan sudah jauh sebelum Allah menciptakan kita semua, sehingga hal tersebut menjadi penawar hati kita, menjadi obat ya kesedihan kita, sehingga kita mampu menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu menyakitkan hati kita, membuat kita bersedih hati, tapi kita meyakini pasti ada hikmah yang indah di balik itu semua. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga kita tidak akan jadi orang-orang yang stres, depresi, apalagi sampai bunuh diri, karena kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala indah sesuai dengan hikmah yang tersimpan di dalam takdir tersebut. Mungkin demikian ya, sudah setengah jam kurang lebih ya. Masih hidup nggak ya? Nah, Ustaz. Masih hidup. Nah, ada 20 menitan. Nah, jazakallahu khairan Ya, Ustaz atas mungkin ilmunya. ke sesi tanya jawab ya. Nah, sudah masuk di via WhatsApp ini Ustaz. Ya. Bismillah, kapan musibah itu dikatakan sebagai penggugur dosa dan meninggikan derajat, dan bagaimana mengetahui bahwa musibah yang datang itu sebagai penggugur dosa atau sebagai meninggikan derajat? Jazakallahu khairan. Iya, benar. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin walau ada, dan tidaklah seseorang yang ditimpa musibah, kesedihan, kesusahan, kepayahan, rasa capek, rasa letih, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuknya, bahkan sampai mungkin tulang ikan yang menusuk ya mulutnya, melainkan itu semua ya illa kafarallahu bihi khotoyahu, Allah akan menggugurkan dosa dan kesalahannya. Kapan? Kalau kita bisa bersabar. Itu ada di kaidah-kaidah yang nanti kita akan bahas, panjang sekali ini pembahasannya ya. Menarik sekali memang pembahasan ini. Jadi kita harus memahami bahwasanya musibah yang menimpa kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersabar. Dan ketika kita bersabar, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah penggugur dosa dan meningkatkan derajat kita. Tapi kalau ternyata kita justru berkeluh kesah, mengumpat takdir Allah Subhanahu wa taala, menganggap kita nggak pantas terima ini semua, kenapa harus saya, kenapa nggak orang lain, apa salah saya, dan seterusnya, maka ini berarti kita nggak sabar. Dan sabar itu kata Nabi SAW, inda sadmatil ula, pada hentakan yang pertama. Adapun sabar setelah 5 hari, 10 hari, setahun, 2 tahun, itu semua makhluk, bahkan hewan pun bisa menjalaninya. Sehingga yang menjadi tolak ukur musibah tersebut, mengangkat derajat dan menghapus dosa adalah kesabaran. Dan sabar artinya adalah menahan diri
dari ucapan-ucapan yang tidak terpuji dan sikap-sikap yang tidak diridhoi, dan dengan hati yang mengumpat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua, apakah ada hal kebetulan atau semuanya sudah menjadi takdir? Lalu, apakah takdir Allah bisa berubah? Ya, kebetulan, ucapan kebetulan ini bisa diperbolehkan, bisa tidak diperbolehkan. Kalau maksudnya kebetulan pas sekali tanpa menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang biasa. Kebetulan atau datang ke sini, bukan menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini udah Allah takdirkan, cuman momennya pas gitu, nggak nyangka kok ya takdirnya bisa kayak gitu. Ini nggak masalah. Ada juga yang mengatakan kalau kebetulan tersebut artinya ini flowing, ngalir tanpa ada takdir, tanpa ditentukan oleh Allah sebelumnya. Ya, maka ini adalah ucapan yang tidak terpuji, tercela, ya. Justru ini bisa menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebetulan tersebut tidak menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Kemudian apakah takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berubah? Ini ada khilaf para ulama. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Artinya takdir bisa berubah. Hanya saja kita harus pahami takdir itu bertingkat-tingkat, ya. Datang takdir azali, takdir yang emang udah semuanya itu takdir lahul mahfud. Ini yang tidak bisa berubah. Adapun takdir umri, takdir umur, ketika kita berada di dalam perut ibu kita selama 4 bulan, ketika 4 bulan dititipkan ruh, atau takdir kita Lailatul Qadar tahunan, atau takdir harian, ini semuanya bisa berubah. Dan perubahan takdir tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kita di dalam janin, kita dalam perut ibu kita 4 bulan, kita dituliskan bahwasanya kita akan meninggal ketika berusia 40 tahun. Ditetapkan. Tapi selama hidup kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung silaturahmi, berbakti sama orang tua, minta panjangkan umur dalam keberkahan, sehingga doa tersebut atau silaturahmi tersebut memanjangkan umurnya. Yang awalnya 40 tahun ditetapkan menjadi 60 tahun, sehingga tambahan 20 tahun. Nah, penambahan 20 tahun ini sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz, ya, di kitab yang ditulis oleh kolam tadi. Artinya kita ditetapkan begini, ditakdirkan A, kemudian ditakdirkan begini sehingga takdirnya menjadi B. Jadi semua takdir ini ya tetap berada di Lauhil Mahfuz. Allah taala alam. Mungkin ada lagi? Masih, Tat. Di pertanyaan ketiga, ya. Bolehkah kita mengeluh pada musibah saat ini? Maksudnya terjadi virus gini, Tat, wabah. Apakah kita diperbolehkan untuk mengeluh mungkin? Iya. Boleh tidak mengeluh terhadap musibah? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak boleh. Kapan boleh mengeluh? Ya, boleh mengeluh kalau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yusuf dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengeluhkan kesusahanku, kesedihanku, ya, kegundahan hatiku dan kegamanganku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluh kesah terpuji bahkan berpahala kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita, dalam waktu-waktu terbaik yang bisa kita miliki, dalam sujud kita, dalam malam-malam akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah, ya Allah, angkatkan musibah ini, kami rindu Ramadan tarawih, buka puasa bareng, begitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah. Tapi kalau berkeluh kesah kepada makhluk yang tidak diharapkan bisa memberikan nasihat, ini nggak boleh. Ini termasuk tindakan yang tidak termasuk perbuatan sabar. Berkeluh kesah kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada teman-teman
ngecil ya, nongkrong dan seterusnya. Tapi kalau dia berkeluh di hadapan misalnya seorang qadhi, seorang hakim, seorang ustadz dalam rangka meminta nasihat, maka insya Allah ini juga tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Nah, Ya, Ustaz, cukup insyaallah. cukup ya, Nah, Alhamdulillah. Ustaz, ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa Ya, menjadi manfaat untuk kita semua yang mendengar pada malam hari ini. amin. Nah, Ustaz, itu saja mungkin Ya, Ustaz. silakan Assalamualaikum. antum tutup aja. Ya, nah, Nah, Ustaz. ya. Alhamdulillah pada malam ini telah selesai pada sesi pertama, yaitu kajian online bersama Al Ustadz Roni Nuris Mansa Sarjana Syariah Hafizahullah Ta'ala, yang mana insya Allah Ta'ala kajian ini akan terus berlanjut. Semoga Allah mudahkan biiznillah. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya silakan di nomor WhatsApp di 082278175837-nya. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini di negeri kita ini agar kita bisa Ramadan dengan tenang dan aman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.